Yo, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Itu buat Sana Sama desu minasan. Yo, manga plus by Shueisha, waktunya untuk reaction manga chapter terbaru. Dan kali ini Sana susah nih milih. Hari ini Boruto dulu atau Kaiju dulu? Boruto dulu atau Kaiju dulu? Boruto dulu apa Kaiju dulu? Kaiju dulu. Jadi video kali ini Sana mau nge-reaction manga Kaiju nomor 8 chapter 109 yang baru rilis tanggal 20 Juni jam 10 malam di Manga Plus by Shueisha. Udah bahasa Indonesia nih guys, jadi langsung kita reaction aja ya. Kita reaction aja ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama biar Sana lebih semangat lagi kalau bikin konten di channel YouTube-nya Sana Sama, karena ini udah 3 tahun Sana konten. Masih bertahan sampai saat ini. Jadi ya guys, Sana udah biasa untuk nge-reaction Kaiju nomor 8 di channel YouTube-nya Sana Sama. Gak cuma reaction aja, jadi kita juga bahas-bahas tentang isi chapter yang kita reaction dan juga bikin teori tentang chapter depan itu kira-kira kayak gimana ya ceritanya kayak gitu. Dan di video kali ini Sana mau reaction untuk chapter 109 yang juga nanti akan melakukan pembahasan tentang apa yang terjadi di chapter ini. Kemudian kita akan buat teori juga untuk chapter berikutnya. Kayak gitu. Jadi apakah kalian juga pengikut manga Kaiju nomor 8? Atau mungkin jangan-jangan kalian adalah pengikut Kaiju nomor 8 dari anime doang. Jadi nggak apa-apa guys, animenya juga udah jalan 10 episode, tinggal 11 sama 12. Yang nyatanya Sana nggak rela sih ditinggal anime Kaiju nomor 8, itu udah bagus banget ya. Meskipun makin kesini ada beberapa hal yang agak miss. Meskipun ya studionya sebenarnya udah sangat berjuang untuk tetap mempertahankan kualitas, tapi beberapa ada yang mungkin staffnya ada yang kelelahan atau gimana, aku nggak tahu sih. Yang jelas ada beberapa hal yang miss. Loh kok diulangin lagi scene-nya ini. Ada juga yang loh kok agak kurang detail di ekspresi, nggak kayak episode kemarin. Kemudian ada juga yang loh kenapa adegan ikonik yang di manga kok agak dirubah yang di animenya kayak gitu. Itu sebenarnya pengen banget Sana bahas, tapi Sana harus bikin skripnya dulu. Karena Sana rencananya mau bahas 5 episode gitu sebelum ke pembahasan 11 sama 12. Itu pembahasan yang sedikit berbeda ya, spesial banget kayak gitu. Ya tapi Sana harus menulis skripnya dulu. Jadi gak perlu nulis skrip, tinggal nyari beberapa screenshot yang menarik dan juga kita sesuaiin dengan yang ada di mangganya kayak gitu. Yaudah gak usah terlalu banyak basa-basi, kita langsung aja baca manga Kaiju nomor 8 di websitenya Manga Plus by Shueisha. Ini legal official resmi, dan juga manga ini rilisnya 2 pekan sekali ya, kayak novelnya Sana Reunion itu juga 2 pekan sekali. Buat kalian yang suka protes, cuman 2 minggu sekali tuh kurang cepet, ya sabar bang. Namanya cerita kalau biar bisa maksimal, apalagi juga kalau misal dari awal kontraknya emang 2 minggu sekali, ya udah 2 minggu sekali gitu loh. Gak bisa dilawan ya, kalau dilawan emang harus ada persiapan lebih kayak gitu. Jadi emang ya waktunya kita reaction 109. Tapi banyak yang bilang ini udah peak ya. Udah puncak-puncaknya nih ya bay. Kalau udah puncaknya jangan-jangan chapter ini gak sampai 200 udah tamat guys mangganya. Aduh jangan dong. Tapi emang jujur sih, kalau kalian udah koleksi yang versi udah dibukuin volume per volume, dan sekarang di Gramedia udah rilis untuk volume ke-9, itu rasanya emang kecepetan sih plotnya, asli. Jujur Sana bilang kayak gitu, emang kayak gitu rasanya gitu. Dan untuk harganya sendiri yang diterbitin di Indonesia itu harganya 55.000 ya, tapi kalau dapat diskon bisa 44.000 kayak gitu. Dan bisa dibeli online di official store-nya Gramedia ataupun datang ke tokonya kayak gitu. Jadi ya kita callback dulu di 108 sebelum kita reaction 109 ya. Kita callback dulu ke 108. Kemarin 108 adalah posisi di mana Kafka sebagai nomor 8 itu ngelawan nomor 9, yang mana nomor 9 udah ngeluarin sosok lain, yaitu nomor 2 ya, iya. Kalau salah tolong koreksi, oke? Itu dan super power banget, istilahnya kayak
kayak 2 lawan 1 nggak sih menurut kalian? Menurut Sana sih kayak gitu ya. Terus ya Kafka kewalahan dan sebagainya. Bentar Sana tutup bentar. Kemudian ya banyak hal yang terjadi. Di sini Kafka adalah petarung jarak dekat. Nomor 8 itu petarung jarak dekat. Tapi ternyata ketika nomor 9 itu memberikan sosok nomor 2 yang muncul di hadapannya kayak gitu. Itu jadi penyerang campuran gitu, dan Kafka nggak bisa posisi harus mengimbangi monster nomor 9 yang bisa menyerang jarak jauh, tapi juga harus melawan monster nomor 2 untuk menyerang jarak dekat. Itu kayak 2 lawan 1 sih rasanya memang, meskipun dalam satu monster aja tapi setara kekuatannya kayak udah nggak bisa dilawan lagi. Dan juga di sini ada kekhawatiran Hosina yang bilang kalau ini bahaya banget, udah 30 menit Kafka menjadi monster nomor 8, bisa bahaya bagi kehidupannya Kafka karena ditakutkan Kafka gak bisa kembali menjadi manusia normal lagi gitu, ke wujud manusianya lagi gitu loh, maksudku gitu. Dan ini sangat berbahaya banget. Kafka banyak mengalami regenerasi karena beberapa kesalahan fatal, dan ya bahkan sampai inti kaijunya terekspos, digenggam oleh nomor 9 sampai retak gitu ya. Tapi di momen-momen terakhir chapter 108 akhirnya tiba-tiba Mina yang sebelumnya tidak sadarkan diri ternyata di sini udah sadar dan membantu Kafka. Impian Kafka selama berapa chapter guys? untuk bisa bertarung bersama Mina akhirnya bisa terwujud di 108 kayak gitu. Butuh waktu lama ya bagi pembaca yang bacanya ngikutin ongoingnya mangganya kayak nomor 8 kayak gitu. Butuh waktu lama, tapi buat kalian yang memang maratonan baru-baru ini gitu ya nggak butuh waktu lama sih, cepet banget emang kalau udah di maraton. Plotnya itu cuman 100-an chapter dan halamannya itu nggak banyak guys. Percakapannya itu meskipun kadang beberapa hal itu suka langsung banyak gitu, tapi nggak banyak sebenarnya. Dan itu rasanya cepat, mungkin karena masalah plotnya yang memang super duper cepet banget lokasinya. Dan ya kita lanjut untuk baca 109. Oke, kita mulai reaction di sini. Tapi sebelum itu, Sana kasih informasi seperti tadi ya. Sana cuman ngasih ke kalian gambarnya untuk halaman 1, halaman cover, dan juga halaman terakhir kayak gitu ya. Untuk halaman yang lain Sana nggak bisa bagi ke kalian harus baca sendiri di Manga Plus by Shueisha. Linknya Sana taruh di description box. Dan Sana tutupin nanti kayak gini ya, kayak tadi ya, kayak gini ya, jadi agak samar-samar kan. Oke, halaman pertama. Kafka, kau ingin jadi prajurit yang seperti apa? Gitu. Seperti apakah masa depan yang pernah diimpikan secara tulus? Oh, diimpikannya secara tulus masa kecilnya Kafka. Soal itu aku ingin jadi prajurit yang terlihat keren saat mengenakan pakaian tempurnya. Jika memiliki pelepasan kekuatan tempur sebesar aduh Kafka ya, namanya impian anak kecil ya. Jika memiliki pelepasan kekuatan tempur sebesar 99% kekuatan terkuat sepanjang sejarah ya. Pede banget lu. Tapi namanya anak kecil biasanya memang impiannya suka tinggi juga guys. Sana tutup dulu ya. Terus aku juga ingin jadi prajurit yang jago menggunakan pedang sekaligus penembak paling jitu di pasukan pertahanan. Lalu prajurit yang telah mengalahkan 10.000 monster dan yang paling populer selama 10 tahun berturut-turut. Terus Mina, khayalan kekanak-kanakan macam apa itu? Dasar bocah. Kafka tersinggung. Hah? Memangnya kau sendiri ingin jadi prajurit seperti apa? Terus Mina balas, aku ingin jadi prajurit yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Aku ingin jadi prajurit yang takkan membiarkan siapapun mati dalam sekejap. Dalam sekejap. Kejam banget cara bacanya kayak gitu. Siapapun mati dalam setiap misinya. Baik itu prajurit lainnya, warga sipil, bahkan hewan peliharaan sekalipun ya. Wow. Seperti itulah prajurit yang kudambakan. Mina kayak gitu. Kafka langsung. Rasanya nggak membiarkan siapapun mati itu kurang masuk akal deh. Bisa-bisanya orang yang ngomong kayak tadi malah berkata begitu. Lucu Mina sama Kafka berbicaranya. Ayo kita wujudkan. Kita berdua.
pasti bisa mewujudkannya. Oh, ini ironi sih. Ini ironi. Di saat mereka berdua benar-benar akhirnya bisa mewujudkannya di chapter ini. Mulai chapter 108 kemarin ya, kemudian chapter 109. Tapi cara mewujudkannya sedikit berbeda. Mungkin cara dan hasil perwujudannya sedikit berbeda. Atau mungkin ya emang beda banget gitu. Yang pertama, Mina emang udah jadi prajurit lebih dulu ya. Bahkan sekarang jadi kapten ya kayak gitu. Dan Kafka harus nunggu sampai berapa lama gitu. Malah akhirnya bisa masuk prajurit tapi sebagai sosok kaiju nomor 8 gitu. Cukup ironi di sini kita bisa lihat ekspresinya ya, masa kecilnya dia bisa seoptimis itu tapi ketika dia dewasa umur 32 itu dewasa ya. Dengan wujud kaiju nomor 8 seperti ini pasti ekspresinya ya ini ekspresi monster sih yang jelas, tapi kayak gimana ya, kayak dalam hati sedih karena sebenarnya sekarang bisa terwujud tapi wujudku kayak gini kayak gitu. Jadi kayak ikhlas gak ikhlas. Oke, chapter 108. Impian pada hari itu kini kembali terpantul di mata mereka. Yes. Seperti biasa, alih bahasanya M. Rizal EKT, penyuntingnya Aji Raditya, letaknya Lekmen Service. Otskari sawa deshita. Kabariku dasai. Kaute. Nah ya Matsumoto gambate. Selalu jaga kesehatan ya Bang ya. Oke, sana tutup. Lanjut ya kita. Wih, Mina langsung jalan. Berhadapan langsung sama Kafka ya, gimana ekspresi mereka, bukan ekspresi, gimana ya perasaan mereka kayak gitu. Terus Kafka ngomong dulu, Mina, tiba-tiba dipotong sama Mina, dasar pembohong, bukankah kau bilang akan segera menyusulku? Kukira kau takkan pernah datang. Iya emang hampir gak pernah datang sih. Ekspresinya lucu banget tuh Kafka. Terus Kafka jawab, maaf, bahkan saat kita bertemu di atap, Kafka bilang maaf gitu. Terus kemudian Mina lanjut, bahkan saat kita bertemu di atap pun kau tidak percaya pada kemampuanku kan gitu. Pasti kau bermaksud untuk melakukan semuanya seorang diri gitu. Kafka iya, tapi Ichikawa sudah membuatku sadar kalau tidak seharusnya aku berpikir seperti itu. Terus Mina, Ichikawa? Gitu ya. Lo kok bisa-bisanya lo Mina cemburu sama temannya kau kayak namanya Ichikawa. Woi, kok gitu sih lo? Ya Mina tetap temen dekatnya Kafka lah. Bisa dibilang kayak gebetan ya, tapi meskipun belum jadian. Lanjut, terus Kafka bilang, maaf ya, bukan hanya sudah membuatmu menunggu lama, aku juga datang dengan sosok yang berbeda dari harapan. Ya emang bener banget, tadi sedih banget ya. Kemudian Mina mengingat apa yang terjadi selama hampir ditelan sama nomor 9. Aku sendiri juga tidak berhasil menjadi sosok orang dewasa yang kuharapkan kok. Meski begitu, kita tetap harus melangkah maju. Mina bilang gitu. Seruak, wah monster nomor 9 akhirnya bangkit guys, mau ngelawan. Terus Kafka menepuk pipinya, siaplah. Terus Mina, ya. Ekspresinya Kafka langsung serius, udah fokus serius kayak gitu. Terus Mina tiba-tiba manggil, Kafka, terima kasih karena kau telah berada di sisiku. Cie, double page cuy. Kafka langsung langsung mengingat kembali impiannya masa kecil, memiliki pelepasan kekuatan sebesar 99%, menjadi prajurit yang jago menggunakan pedang, menjadi penembak paling jitu di pasukan pertahanan. Ya, tidak satu pun impian masa kecilku yang terwujud. Kini yang tersisa hanya satu impian saja. Jika tiba saatnya, aku pasti akan berada di sisimu. Hanya janji itu saja. Ayo, ya, gitu. Sudah siap. Sial. Udah halaman terakhir. Ini kecepatan baca apa gimana udah halaman terakhir. Tapi ekspresinya keren cuy, berdampingan dengan momen masa kecil, ekspresi masa kecil dan momen sekarang ya, istilahnya kayak berdampingan banget apa yang terjadi gitu. Kita berdua akan menumpas habis para monster bersama. Wait.
Oke, mereka telah tiba di momen yang dijanjikan. Inilah saatnya untuk mewujudkan janji tersebut. Udah kelar guys, 109 ini sana kecepatan bacanya atau gimana ya? Tapi emang ya belum mulai pertarungannya, ini masih reunian ya kayaknya gitu. Tapi bagus sih penempatan per panelnya, kayak rasa-rasanya kayak udah bikin film drama laga barat ya, udah bukan anime lagi rasanya kayaknya. Oh my god, feelsnya low, oh my god, udah berdiri bersama. Dan ya udah kelar 109. Apa yang terjadi? Kita masuk ke sesi pembahasan. Iya, yang terjadi di chapter ini adalah flashback, callback tentang kebersamaan Mina sama Kafka yang membahas tentang impiannya saat masih kecil ya memang. Dan akhirnya baru bisa terwujud sekarang. Dan momennya itu sebenarnya manis-manis romantis gimana gitu ya, meskipun Kafka belum nembak Mina ya istilahnya. Itu doang sih pembahasannya, nggak ada hal yang lain gitu. Berarti ini tinggal menuju ke teori untuk chapter 110. Karena nomor chapternya itu spesial yaitu 110, harusnya ada momen spesial juga di 110. Oke, kita prediksi dulu. Kalau menurut sana, ini menurut sana. Ya jelas mulai pertarungan antara Kafka Mina melawan Kaiju nomor 9 yang udah gabung sama Kaiju nomor 2 kayak gitu. Apakah bisa menang? Ada peluangnya, tapi nggak semudah itu didapatkan. Yang jelas ini nanti Kafka berperan sebagai penyerang jarak dekat, Mina sebagai penyerang jarak jauh, meskipun hanya bermodalkan handgun kayak gitu doang ya, cuman pistol tangan sekecil itu. Biasanya Mina kan selalu pegang tembakan laser besar kan kayak gitu. Ya dengan kesempatan terakhir yang jelas kayak gini. Jadi untuk chapter 110 berarti awal pertarungan baru, habis break ya, habis turun minum ya istilahnya kayak gitu. Terus untuk peluang menang apa enggaknya ada harusnya, tapi posisi Kafka udah jelas sudah terluka parah. Pasti kelelahan juga. Terus Mina juga hampir kelelahan juga. Bisa dibilang kalau kayak yang di anime, kalau misal dicek gitu status pelepasan kekuatan dari Mina mungkin nggak sampai 90% atau gimana kayak gitu. Jadi memang ya ini pada posisi bukan yang performa, tapi dengan kombinasi yang bagus harusnya ya Mina sama Kafka. Kalau ada yang spesial opo yo? Kalau dibilang plot twist, aku cuman berharap ada plot armor aja di Kafka gitu. Soalnya selama bertarung dengan Kaiju nomor 9 yang akhir-akhir ini kan Kafka cuman modal beberapa jurus-jurus yang diajarin sama wakil Kapten Hoshina kayak gitu. Bahkan belum ngeluarin kekuatan kaijunya sama sekali, kayak yang di anime udah dikasih tahu ya kekuatan kaijunya kayak gimana, bisa ngeluarin gas roket, bisa apa ya istilahnya kayak cepet banget, kayak beda lah, bukan bertarung biasa lah kayak gitu. Emang monster kayak gitu, tapi ya nggak ada sih di pertarungan pertama ini. Dan sekarang babak kedua ya masuknya udah babak kedua berarti, karena masuknya player baru Mina di sini. Jadi agak susah sih nebak Naoya Matsumoto, tapi ya moga aja ada plot armor lah. Aku dari kemarin membutuhkan plot armornya Kafka gitu. Di posisi saat ini memang bukan di performa full mereka berdua, tapi ya semoga aja plot armor. Jangan terjadi hal di mana Mina tiba-tiba sekarat lagi, jangan ya di sini ya. Soalnya sampai sejauh ini karakter yang mati ya masih bapaknya Kikoru. Jangan Mina. Tapi di sini sana belum mengetahui dengan pasti sebenarnya chapter kemarin tentang Mina mau diserap nomor 9 itu sebenarnya jangan-jangan nomor 9 udah mengetahui beberapa informasi dari Mina, itu yang susah gitu. Jadi Mina nggak bisa mencari celah atau gimana, itu beda lagi. Kalau aku bingung. Ini agak susah ini. Kenapa sih nebak Naoya Matsumoto itu sesusah itu?
Nggak ada sih, aku nggak ada bahan. Ntar baca komentar aja mungkin kalau ada bahan. Aku nggak ada bahan buat buat bikin teori yang lain gitu loh buat chapter depan, kayak susah banget. Soalnya chapter 109 ya kayak cuman pertemuan dua sejoli ini. Oke, yang di komen kayak mari kita dukung kreator dan semoga semakin banyak lagi manga yang berbahasa Indonesia. Jangan lupa nonton iklannya guys. Ini tempat legal official kok dibilang jangan lupa nonton iklan. Sialan, ini siapa ya? Oke, iklan pun itu cuman promosi judul manga terbaru ya, bukan iklan pinjol judi online, bukan. Itu tempat ilegal kalau yang gitu. Cepet amat selesai bacanya. Ya sama bang. Alah cepetnya. Emang diuji banget kesabaran kita, perasaan baru beberapa kali swipe udah kelar beh. Juga ada berapa double page ya tadi? 1, 2, 3, berarti total 6 halaman yang double page. Mantap, 1 chapter cuman ngebahas soal janji. Iya. Sabar, sana juga emosi, makanya agak susah nih buat prediksi, buat bikin teori prediksi chapter berikutnya. Yang jelas karena angkanya spesial ya, 110. Kemarin juga angkanya spesial, chapter 100. Jadi kalau kayaknya tipikal Naoya Matsumoto, kalau hitungan chapternya itu udah spesial, istilahnya kayak kelipatan atau ada apa ya, angka spesial, angka cantik kayak gitu, biasanya ada sesuatu hal yang spesial juga. Semoga di chapter depan ada plot armor lah buat Kafka lah, tolong. Ya meskipun ini belum kedesak-desak amat ya. Tapi ya mohonlah, aku mohon Naoya Matsumoto kasih keajaiban buat Kafka. Tapi ya kalau keajaiban langsung ya kecepatan juga. Itu ada beberapa plot hole juga yang kemarin-kemarin tuh masih belum ketutupan ya gitu. Siapa sosok penampakan yang muncul di kuil saat Kafka latihan bersama Hoshina pertama kali? Kemudian apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan Kaiju nomor 9 tentunya ya, tentang bagaimana Kaiju itu terbuat, bagaimana manusia itu terpengaruh oleh retakan bumi atau sebagainya lah, kayak lah banyak hal. Kemudian bagaimana Mina bisa menjadi perempuan sekuat ini dibandingkan dengan pasukan orang-orang yang ada di pasukan pertahanan yang lain. Kemudian bagaimana Kafka kok malah jadi ini yang jadi pertanyaan dari chapter 1. Kenapa kok kayak seolah-olah bibit monster Kaiju nomor 8 itu bertemu Kafka itu kayak ya ini yang gue targetkan, ini yang gue cari, emang Kafka yang jadi wadah berikutnya kayak gitu. Berarti sebelumnya kan udah ada gitu. Itu belum dijelaskan sampai sekarang ya. Kalau yang jelas sampailah 200 chapter ya, jangan sampai tiba-tiba belum 200 sudah tamat. Susah ini, plotnya cepet banget soalnya. Jadi ya udah itu aja guys ya. Semuanya pada ya nunggu 2 minggu lagi. Lucu banget, please jangan ada mayat di antara kalian. Semoga gak ada ya, karena 2 tokoh utama guys. Ya tolong gitu. Kayak banyak reader baru ya. Iya, memang mulai banyak reader baru ya sejak anime juga sih ya. Sejak adanya anime memang banyak pembaca yang baru ya. Ya tanggal 4 kelamaan. Sabar, emang 2 minggu sekali itu masih beruntung banget, daripada ada manga yang rilisnya 3 bulan sekali, itu mengenaskan ya. Waktunya menunggu lagi. Jadi masih mending dikasih waktu menunggu chapter 2 minggu lagi itu langsung chapter baru, chapter 110 ya, daripada yang tiba-tiba udah menunggu 2 minggu ternyata chapter depannya ilustrasi. Sama aja kayak nunggu sebulan gak tuh. Jadi emang ya yang sabar aja, emang kayak gitu ya Kaiju nomor 8. Gak usah protes-protes lu, emang kayak gitu emang cara kerjanya Naoya Matsumoto. Udah itu aja dari sana. Buat kalian yang pengen membagikan komentar juga atau ya diskusi tentang teori-teori, tulis aja di kolom komentar. Sana tunggu pembahasannya, kita bahas bersama di sana, oke? Itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton, like, subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan Kaiju nomor 8 yang berikutnya, berarti 2 minggu lagi. Bye bye, sana close, sana sahabatista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga 2 minggu.